Dari aku kenalannya juga di mall, kita makan, terus akhirnya ya si Dedi bilang ya udahlah kita ini aja mas, terus sering WA, sering chatting gitu. Ya, Intinya jadi- seperti itu. Jadi menjalin hubungan lebih baik lah. Tiga bawang dulu ya. Ada. Selama kurang lebih 1,5 jam, jadi tadi sudah dioperasi oleh Dokter Hartono, dan di dalam ruang operasi tadi dibius ya, dibius tidur, nggak berasa proses operasinya. Ya tadi bangun-bangun sudah selesai, sedang dibersihkan. Jadi ternyata di dalamnya itu ada lemak ya, ada lemak di dalam kantong mata Dedi gitu. Nah sekarang teman-teman udah bisa ngeliat, sekarang Dedi udah nggak ada kantong matanya, walaupun sekarang ini masih dalam masih bengkak ya. Nanti recovery-nya mungkin udah 10 hari, 2 minggu lah. Kalau udah sebulan udah kelihatan bagus gitu. Ini hitam juga bukan karena ini, hitam tuh karena tinta dari situ. Jadi sebelum tadi dioperasi digaris dulu kan, mana yang mau dioperasi sama dokternya, digaris jadi ada tintanya gitu. Nah jadi terasa enteng sih sebelum dan sesudahnya. Kalau sebelum itu kan karena ada lemak di sini di mata tuh kayak berat banget gitu, kayak ada sesuatu yang mengganjal. Nah sekarang udah nggak ada yang mengganjal, udah kempes, dan ya ini aja masih baru dioperasi aja, jadi merasa enak gitu. Apalagi nanti udah 2 minggu, apalagi sebulan, iya. Gitu. Dan boleh sih pakai kacamata, gitu. Pakai kacamata boleh. Tadi udah dicoba nggak mengganggu. Gitu teman-teman. Terus alasan yang memutuskan untuk operasi kelopak mata itu kenapa ya? Alasannya apa? Ada alasannya, ada beberapa alasan. Ada 3 poin sih. Yang pertama, memang dari dulu Dedi udah berasa nih kantong mata nih udah semakin membesar, karena itu hidup ya kantong mata. Dari awalnya kecil 15 tahun yang lalu kok merasa sampai kesini sampai makin membesar, makin membengkak gitu. Jadi ya udah akhirnya memutuskan untuk operasi supaya nyaman, supaya enak, nggak pakai kacamata lagi gitu. Siapa yang kedua apa ya? Kalau yang kedua, kalau istilah cewek mempercantik diri, kalau cowok memperganteng kali mas ya, gitu. Jadi itu yang ketiga ya persiapan mau nikah sih, mau nikah karena nanti kan kalau ada prawet, foto-foto segala macam kan udah nggak usah pakai kacamata, udah keren, ganteng gitu. Perfect ya, Den. Itu nih Mas Ais, itu pertanyaan Mas Ais nih. Nah, alasannya itu Mas Ais alasannya gitu. Tapi intinya sih yang paling krusial sih itu sih sebenarnya untuk nyaman nih. Jadi nyaman di muka itu nggak merasa berat, nggak merasa kayak kalau ada kantong mata kan kayak berasa ngantuk gitu kan. Kesehatan juga gitu. Mayang sendiri melihat Dedinya melakukan perawatan memperganteng dirinya di usia yang sekarang, itu gimana Mayang? Ya senang sih liatnya, ya perawatan kan nggak cuma hanya cewek yang bisa melakukan kan, cowok juga. Terus ngeliat Dedi sekarang udah operasi itu lebih fresh gitu. Kemarin kan kayaknya ngeliat kantong mata Dedi itu kayak berat banget. Dan karena tua Iya, kelihatan tua. kelihatan Iya. tua, kelihatan capek, iya. Nah gitu. sekarang nih udah diambil kan lemaknya si kantong matanya ini, terus udah oke banget sih. Nanti biasanya tinggal nunggu recovery-nya Iya. aja nih 3 Biasanya minggu kalau depan. Mayang kalau udah sekali ini dia ngerasa cakep, kepengen lagi ini, kepengen lagi ini, kepengen lagi ini. Iya. Oh ya ketawa lebar-lebar belum boleh. Dan Iya, tapi- jangan ketawa dulu ya. Jadi juga anestesinya masih ada nih. Iya. Dan tapi ini ada masukan gitu dari Mayang, karena kan Mayang udah pernah ada perubahan nih, yang ada peremajaan lah. Nah ini juga ada masukan dari Mayang nggak sih, kalau misalkan kayaknya kalau ada peremajaan seperti ini nih kan bisa nambah lebih awet muda segala macam. Betul. Ada tukar pikiran cerita. Betul. Jadi dimulai dari operasi hidung Mayang pada saat itu, konsultasi dengan Dokter Hartono. Pas konsultasi dengan Dokter Hartono mengenai hidungnya Mayang, udah segala macam udah selesai konsultasinya.
Dedi ngomong sama dokter Hartono, dok kalau misalnya saya di operasi kantung matanya gimana gitu. Terus Mayang juga kasih, iya dok, Dedi ini ya udah kata dokter satu-satu dulu ya, lihat aja dulu nanti Mayang nih operasi hidungnya. Nah setelah lihat operasi hidungnya Mayang bagus dan natural dan nggak mengalami masalah setelah pasca operasi, ya Mayang langsung bilang ke Dedi, udah kan operasi aja secepatnya gitu sama dokter Hartono, bagus kok dokter Hartono, enak orangnya gitu, terus operasinya juga enak di ruang operasi itu, jadi dapat masukan dari Mayang juga gitu. Jadi kan kita harus milih-milih dokter juga ya. Untuk saat ini memang Hartono the best lah ya. Karena memang sebelum dia dioperasi nih, sama kita udah mau kompakan mau operasi baru. Ini kan ada kantong mata nih. Sudah janjian beberapa kali sama Dedi. Malah aku duluan rencananya. Udah masa Dewi dulu dioperasi kantong mata. Nih kan aku ada sebenarnya. Malah sekarang keduluan Dedi daripada aku. Karena dia mengejar mubat nikah sih pasti dia. Ayo Abbas. Iya, pertama. Nah, kalau netizen apa yang dikomentarin netizen ya buat hiburan aja seperti kata Mas Ais kan. Jadi pasti apapun yang Dedi lakukan pasti ada pro dan kontra ya kan. Pasti ada yang positif, ada yang negatif, ada yang followers, ada yang haters. Jadi ya biarin aja lah. Selama itu tidak merugikan orang lain, selama itu tidak hal-halnya yang sifatnya negatif ya Dedi jalanin aja gitu kan. Jadi nggak apa-apa, buat hiburan aja. Pasti nanti juga ada sih hujatan, pasti ada lah, itu udah kebal ya Mas ya, itu sudah biasa lah gitu Mas Ais. Sebenarnya kan Dedi ini kan jadi total manajernya Mayang ya kan. Dedi yang mengatur schedule-nya Mayang, schedule-nya ya, endorse-nya dia, syuting endorse, terus syuting live, terus latihan sama bandnya MVB. Bukan dosen. Iya, boleh dong. Ya jadi memang aku bertiga nih sebenarnya udah keluarga besar ya. Dengan awalnya Dedi, ya kita kan kayak cacian, makian, hinaan tuh udah kita anggap aja udah menyatu dengan sinerginya kita lah, gitu. Dimana Dedi sendiri kala itu Mayang banyak dihujat, dibully oleh seluruh masyarakat Indonesia. Akulah yang setia mendampingin beliau nih, sudah jadi keluarga besar kan. Ya walaupun toh dampaknya di aku tuh sangat negatif kala itu gitu, tapi saya kan tetap menerima dengan apa adanya. Makanya dari itu Dedi operasi kantong mata, walaupun operasi kita mensupport biar dia punya kekuatan dalam arti. Sampai itu memang saya juga pengen lihat kayak apa sih operasinya, karena kan aku lihat dokter anatominya juga bagus gitu. Nah karena saya juga udah pengen kantong mata, pengen operasi juga. Yang kedua biar Dedi tadinya kan ketakutan nih, lihat jarum suntik juga dia ketakutan, apalagi operasi. Aku bilang udah deh semangat, aku datang deh kayak gitu. Nah berikutnya memang kita Dedi sih khususnya ada planning selain memang Mayang yang dilamar, Dedi juga dilamar gitu kan. Aku kan suka bocor, suka keceplosan sih, pada dasarnya dia suka marah-marah. Mas Agen kalau ada apa-apa tolong jangan di share dong, jangan ini kan belum terlalu siap banget kata Dedi. Nah Dedi ini ceritanya ada yang lamar salah satu genders gitu dari, tapi bukan orang Indonesia sih. Mayang memang mau dilamar juga, tapi kan kata Mayang bilang, om aku masih sekolah, jadi kalau Mayang sih ibarat kata ya biarin aja, kalau yang kayak mereka yang pada seneng sama Mayang silahkan, tapi ada beberapa memang selain memang dia dilamar sama Juragan Nota, ini yang datang ke kita ya, datang ke kita itu memang ada anaknya salah satu batubara Kalimantan, tapi dia jualan berlian. Terus ada yang orang Makassar jualan emas. Ya aku bilang apa adanya, emang dia mau dilamar sama juragan emas sama juragan berlian kayak gitu. Cuman Mayang memang nggak begitu nanggapin, pikirnya dia masih sekolah kayak gitu. Nah kata Dedi juga harus bersihin ruangan tamu, harus belajar itu pasti. Makanya kalau yang nggak kuat pasti akan pergi, pikirannya Dedi mungkin terlalu galak banget sih gitu. Tapi untuk saat ini buktinya yang ngerasain si Mayang sendiri kayak gitu. Ini pun ternyata ada Mayang kayak gitu. Kalau kita kan dulu sama Dedi juga suka selisih paham, jangan salah. Bukannya saya tidak pernah selisih paham, sering tanya nih, ya kan Ded, gitu. Dari aku kenalannya juga di mall, kita makan, terus akhirnya ya si Dedi bilang ya udahlah kita ingin aja Mas. Terus
sering WA, sering chatting gitu. Ya, Intinya jadi- seperti itu. Jadi menjalin hubungan lebih baik lah, berproses dulu. Dengan adanya Mayang ini kan harus ada paket ya Mas ya. Iya. Jadi bukan hanya nanti sayang sama Dedi aja, tapi sayang juga sama Mayang gitu. Butuh waktu dulu lah ya buat perkenalan dulu. Sering jalan ya. Jalan dulu. Nanti kan mungkin kita akan ke Brunei kali ya. Insya Allah. Iya. Karena lagi ter program sama jadwal mini albumnya Mayang gitu. Jadi sampai akhir tahun ini jadwal Mayang kan padat gitu. Jadi mungkin setelah pemilu lah. Benar. Tapi nanti dikenalin lah. Nanti dikenalin orangnya ya Mas ya. Iya, maksudnya Ya. sesuatu yang baik tapi nanti dikatakan. Cuman sekarang memang masih butuh proses lah, butuh Iya, waktu. makanya ini salah satunya juga di operasi ini ya itu tadi gitu. Kalau nanti kalau misalnya acara udah ada prawet gitu kan, foto-foto jadi ini pede juga gitu, nggak ngelepas kacamata gitu. Mayang ini tadi sempet diceritain kan tadi banyak yang ngelamar Mayang nih, juragan emas, kuliah, nah gimana nih Mayang? Sempet kepikiran dulu ya adalah coba untuk dekat dulu walaupun masih sekolah atau gimana gitu, karena kan ini juragan emas nih, sayang banget kan. Singgung aja ya Pak ya. Ya senang aja sih, cuman ya nanti aja lah, gampang itu. Aku mau benar-benar fokus karir dan pendidikan dulu, nggak mau kalau fokus ke juragan ini juragan itu. Tapi tetap dibina hubungan, Iya, tetap hubungan silaturahmi tetap lah. silaturahmi tetap ada gitu. Jadi kalau ini ikut campur karena apa, Mayang masih fokus ke sekolah, kuliah, terus ada beberapa kontrak-kontrak endorse gitu. Jangan sampai itu nanti mengganggu Mayang. Tapi kalau Mayang sih nyaman-nyaman aja gitu.